Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin a'azzakumullah, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair. Sekarang kita masuk kepada Al-Kabiratul Khamisatu was-Sab'un, dosa besar yang ke-75, Tarikul Jum'ati liyusalliya wahdah. Ini terkait dengan meninggalkan salat Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, tentunya kaum laki-laki, untuk menunaikan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan seruan untuk menunaikan salat Jumat, ya maknanya dikumandangkan azan, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian menuju mengingat Allah. Yang dimaksud mengingat Allah di sini ya salat Jumat. Bersegeralah menunaikan salat Jumat.
Jadi yang dimaksud fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah, itu maksudnya adalah bersegera untuk menunaikan salat Jumat. Jadi berdasarkan ayat ini, salat Jumat disebut dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli. Dzalikum, jadi semua aktivitas-aktivitas ditinggalkan. Ya termasuk aktivitas pada saat itu. Jadi ini bukan membatasi hanya jual beli, karena memang aktivitas orang di masa itu kebanyakan mereka adalah jual beli perdagangan. Oleh karena itu disebutkan di sini jual belinya. Padahal semua aktivitas tinggalkan. Karena aktivitas orang di masa itu kebanyakannya jual beli, maka yang disebutkan sini jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, artinya berangkat segera menunaikan salat Jumat, lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi ini ayat menjadi hujjah, menjadi dalil wajibnya menunaikan salat Jumat. Kecuali bagi kaum wanita dan bagi yang belum baligh. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat menunaikan salat Jumat wajib bagi setiap yang sudah balik. Lalu di dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kecuali illa sabi, kecuali anak yang belum balik, dia nggak wajib berangkat Jumat. Wal mar'ah, dan wanita. Wal musafir, dan musafir. Musafir tidak wajib menunaikan salat Jumat. Tapi kalau dia mau salat Jumat, ya sah dari dirinya. Jadi misalnya bapak-bapak lagi safar pas hari Jumat, lalu kemudian mengambil keringanan tidak salat Jumat. Misalnya di jamak dan di qasar, salat duhur dan asar misalnya. Dia nggak ikut salat Jumat, diberi keringanan. Tapi kalau dia mau ikut salat Jumat, silahkan. Sebagaimana kaum wanita, tidak wajib menunaikan salat Jumat. Tapi kalau dia mau ikut menunaikan salat Jumat, boleh. Namun karena di negeri kita masjidnya seringkali nggak muat, mah. Di kita kan masjidnya nggak muat. Makanya kemudian ini full dipakai kaum laki-laki semua. Di Masjid Nabawi kaum wanita ikut sholat Jumat. Karena memang masjidnya ada space-nya, tempatnya khusus kaum wanita disediakan. Maka mereka bisa ikut sholat Jumat. Tapi kalau tidak ikut sholat Jumat, kaum wanita dia sholat zuhur tidak masalah. Karena memang tidak wajib. Begitu juga anak-anak. Nah ini sebelum kita lanjutkan, ini kita perlu meluruskan pemahamannya. Jadi pernah di satu ketika sesi kajian ada yang bertanya bahwa ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah ini kan bersifat umum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan bersifat umum. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kita katakan betul bersifat umum. Sehingga ada sebagian orang mewajibkan kaum perempuan salat Jumat. Tetapi tidak mewajibkan Jumatannya ke masjid. Jadi di rumah dia salat Jumat sendirian 2 rakaat. Terus bagaimana dengan khutbah? Dan ini tidak ada perbuatannya para sahabiyat terdahulu melakukan hal ini. Maka di sini pentingnya orang memahami sesuatu itu betul-betul berdasarkan bukan hanya ayat ini tapi ada hadis-hadis. Maka tadi kita katakan ada hadis yang menyatakan tidak wajib. Berarti kan dikecualikan dari ayat ini. Kecuali perempuan yang belum baligh, musafir.
atau orang yang sakit misalnya, itu dikecualikan dari kewajiban menunaikan salat Jumat, dikecualikan berdasarkan nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi sebagiannya telah kita sebutkan. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan kaum wanita wajib Jumatan juga tapi ngerjainnya di rumah 2 rakaat sendirian tanpa khutbah. Ini bukan Jum'ah karena kata-kata Jum'ah dari kata-kata jamaah, berkumpul, ngumpul. Padahal hari Jumat ini kan hari yang ke-6 ya Pak. Ya, hari Jumat ini hari ke-6. Hari yang pertama itu Ahad, Pak. 1. Itsnain itu 2. Jadi nama hari kita itu berdasarkan urutan angka lah istilahnya. Ahad itu 1. Itsnain itu 2. As-Sulasa itu 3. Al-Arbi'a itu 4. Arba'ah. Al-Khamis itu 5. Hari ke-5. Khamsah. Pas giliran yang ke-6, Jum'ah, disebutnya enggak As-Sadis, bukan. Bukan, tapi disebutnya Al-Jumu'ah. Orang ngumpul menunaikan salat berjamaah. Maka Jum'ah sangat erat dengan apa? Jamaah. Jum'ah sangat erat dengan jamaah. Jadi nggak bisa dipisahkan nih antara salat Jum'ah dengan salat berjamaah. Nggak bisa dipisahkan. Jadi harus difahami ini ya. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban salat Jumat sendiri-sendiri 2 rakaat masing-masing di rumah. Ini bukan Jum'ah namanya. Jadi memang ada, terkadang ada diistilahkan oleh para ulama fiqih itu adalah ada istilah-istilah fatwa-fatwa yang syadz. Fatwa yang syadz. Fatwa yang menyimpang. Dia berdasarkan dalil tetapi pemahamannya tidak tepat. Seperti tadi kita katakan. Dia jadikan ayat ini mewajibkan kaum wanita salat Jumat. Ini keliru. Kenapa kita katakan keliru? Karena telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini perlu kita pahami. Di ayat ini, ayat perintah memang. Tapi nanti teknis, detail-detail, rinci-rinci, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelaskan teknisnya bagaimana, detail rincinya bagaimana. Termasuk tadi kita sudah sebutkan, kaum wanita tidak masuk di dalamnya. Kaum wanita tidak masuk dalam kewajiban menunaikan salat Jum'ah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kewajiban salat Jumat itu pada kaum laki-laki muslim baligh tidak safar, itu perhatikan ada muslim baligh tidak safar, soal sakit jelas. Kalau sakit menjadi udzur apa namanya, udzur selain Jumat pun, jamaah selain Jumat pun menjadi udzur dia. Tapi khusus Jumat udzurnya itu tadi safar termasuk bagian pada udzur yang dia tidak diwajibkan dengan sebab safarnya itu salat Jumat. Tapi kalau dia menunaikannya, ya sah dari dirinya. Maka seorang mukmin muslim baligh nggak safar, maka wajib bagi dirinya untuk menunaikan salat Jum'ah. Dan kewajiban itu menjadi semakin wajib ketika kumandang adzan Jumat sudah dikumandangkan. Seruan untuk menunaikan salat Jumat sudah dikumandangkan. Itu makanya semua aktivitas dihentikan. Ketika sudah azan dikumandangkan, semua aktivitas dihentikan. Kalau masih ada yang nekat melakukan transaksi jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, Al-Imam Ahmad fatwakan jual belinya tidak sah.
Jual belinya apa? Nggak sah. Itu berarti keuntungan yang dia dapatkan dari jual beli tersebut, keuntungannya itu atau hasil yang dia dapatkan tidak halal. Tidak halal. Ini penting harus kita pahami. Jadi ketika dikatakan tadi dalam ayat segera, itu artinya udah nggak ada lagi waktu lagi. Nggak ada lagi peluang orang berlambat-lambat lagi. Nah, jadi kewajibannya ketika sudah dikumandangkan itu menjadi wujuban, hatmiyan. Menjadi wajib yang betul-betul harus segera ditunaikan pada saat itu juga. Dia nggak bisa nggak. Nah, apabila orang-orang yang wajib menunaikan Jumat, dia tidak mau menunaikan Jumat, pertama Nabi SAW mengancam. Di antara ancaman yang Nabi SAW sabdakan bahwa Nabi hendak membakar rumah mereka, orang-orang yang tidak mau berangkat Jumatan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kaum yang mereka tidak berangkat menunaikan salat Jumat. Nabi bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh saya menginginkan, menghendaki, saya perintahkan seseorang mengimami salat, thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Jadi Nabi SAW sampai katakan saya ingin menjadikan satu orang mengimami salat, lalu kemudian saya datangi rumah orang-orang yang mereka tidak mau menunaikan salat Jumat, saya mau bakar rumah mereka. Pertanyaannya, jadi dibakar? Enggak jadi karena para sahabat berangkat Jumatan. Ini begitu ancaman, begitu berat. Lalu kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa orang-orang yang meninggalkan salat Jumat bisa menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menutup hatinya dan dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Hadis dari Abdullah bin Umar dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa keduanya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau katakan ini di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini di atas mimbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yantahiyanna aqwamun ala wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum dia berhenti dari meninggalkan salat Jumat atau Allah akan tutup hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Berkata Al-Qadhi Iyad, al-iqabu wal-wa'idu wal-tab'u wal-khatmu. Hadis apabila menyebutkan ada ancaman, hukuman, termasuk ditutup hati, ini menunjukkan bahwa dia termasuk bagian daripada dosa besar. Nah, orang meninggalkan salat Jumat itu, jadi meninggalkan salat Jumat yang dimaksud di sini tentu dia tidak mengerjakan salat Jumat sama sekali. Tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur. Nggak ada uzur, dia nggak salat Jumat. Tanpa ada uzur. Ada kalanya dia tinggalkan itu malas. Nah, ini yang disebut di dalam sini, di dalam masalah ini adalah orang yang meninggalkannya malas.
Adapun orang nggak Jumatan karena mengingkari kewajiban sholat Jumat, kafir, keluar dari Islam, Pak. Oh nggak Jumatan? Oh, ya, Jumatan nggak wajib. Bahaya ini. Bisa keluar dari keislamannya karena dia mengingkari kewajiban. Lalu kemudian kalau dia meninggalkannya malas, nah itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Ah malas ah, saya nggak Jumatan, malas saja. Enggak diperkenankan. Enggan mengerjakannya. Nah, di dalam hadis ini Rasul sebutkan Allah akan tutup hatinya, dia akan menjadi orang yang lalai. Ini artinya apa? Meninggalkan ibadah yang fardu, satu ibadah fardu akan menyebabkan dia meninggalkan ibadah-ibadah fardu yang lain. Jadi kalau sholat Jumat kita bisa saksikan banyak sekali atau ada beberapa orang, kalau tidak mau dibilang banyak, ada orang yang sholatnya ya pas Jumat doang ada, Pak. Sehari-harinya sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Pas Jumatan aja dia sholat Jumat. Ya, pas Jumatan aja dia sholat Jumat. Sehari-hari sholat fardu nggak dikerjakan. Nah ini dia sholat Jumat malah nggak dikerjain. Jadi kalau kita bikin perbandingan ya kayak begitu tuh. Ada orang sholat sehari-harinya, sholat 5 waktu yang nggak dikerjain. Pas Jumatan, dia ikut. Lah kok ternyata ada orang yang nggak ikut sholat Jumat. Hari Jumat itu adalah Idnya kaum muslimin dalam sepekan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan bahwa umat terdahulu diperintahkan ibadahnya sholat Jumat pada hari Jumat juga, Pak. Yahudi diperintahin ibadahnya hari Jumat juga, Pak. Cuma dia minta geser hari Sabtu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya menggeser waktu ibadah satu pekannya ke hari Sabtu. Di antara sebabnya mereka itu kaum nelayan, ya, itu pas hari Jumat itu ikan lagi banyak, Pak. Mereka biasanya alasannya masih kerja, masih aktivitas. Karena dalam syariatnya orang Yahudi di zaman itu, kalau sudah hari ibadah, itu mereka nggak boleh kerja seharian. Nggak boleh kerja seharian. Lalu kemudian mereka nggak boleh makan dari makanan hewani. Ya, mereka makannya sayur dan seterusnya. Vegetarian. Itu sejarahnya mereka vegetarian itu. Pas hari Jumat mereka alasannya kami masih melaut, masih aktivitas. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah Rabbul Alamin digeser hari Sabtu. Akhirnya benar digeser hari Sabtu. Ternyata digeser hari Sabtu ikannya kelihatan makin banyak. Wah gimana nih berangkat ibadah apa enggak nih? Karena ngelihat ikannya makin banyak, akhirnya mereka bikin rekayasa. Ada yang bikin rekayasa, Pak. Jadi dari malam Sabtu udah tebar jala. Malam Sabtu sudah tebar jala, Pak. Kan besoknya udah nggak boleh kerja tuh. Malam Sabtu tebar jala. Sabtu sore berarti malam Ahad udah dapat ikan dia. Besok pagi udah jualan ikan. Nah ini orang-orang mulai bertanya-tanya nih kok ada sebagian orang udah jualan ikan. Mestinya kan Sabtu pagi baru tebar jala. Ini Sabtu pagi udah jual ikan. Berarti ini dari kemarin ini dia nangkap ikannya. Kata sebagian orang itu enggak ya kita kan karena ibadahnya hari Sabtu malam Sabtu kita tebar jala. Selesai hari Sabtu sore malam Ahad kami ambil. Nah, itu kan dia bikin rekayasa. Akhirnya ada sebagian lagi, ini riwayatnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sebagian kaumnya lagi yang taat ini ngingetin kepada yang bandel-bandel ini. Jadi makin lama makin banyak yang ikut tebar jala malam Sabtu tuh. Jumat sore udah pada tebar jala. Diingetin, jangan ini namanya rekayasa ini. Kalian merekayasa. Oh enggak, nggak apa-apa. Makin banyak yang melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya kemudian itu orang-orang yang taat sudah ngingatin sama mereka yang melanggar. Karena orang-orang yang taat ini khawatir nanti azab turun kita kena juga. Dibikin tembok pembatas, Pak. Jadi ini perkampungannya orang yang taat-taat,
Ini perkampungannya orang yang tadi bikin rekayasa itu. Dibikin tembok. Sama orang-orang yang taat ini dibikin tembok. Jangan sampai ntar azab turun kita kena juga. Biarin belah sono aja dah. Udah diingetin nggak mau ya udah. Akhirnya sampai satu saat ini orang-orang yang di sebelah sini yang taat-taat ini kok sebelah kampungnya kagak ada kedengeran suara orang aktivitas segala macam nih. Apa yang terjadi? Naik mereka ke tembok. Dilihat sudah Allah rubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Itulah yang kemudian itu Allah firmankan, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Kalian telah mengetahui ada orang-orang yang melampaui batas di hari Sabat, hari Sabtu. Artinya melampaui batas itu tadi. Mereka bikin rekayasa, 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 rekayasa. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Tapi hanya 40 hari lalu mereka mati semuanya, Pak. Mereka mati semuanya. Jadi dihukum oleh Allah Rabbul Alamin. Itu makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu dari Allah Rabbul Alamin, turun bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salam, turun langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa alaihi salam, balik lagi, 50 waktu katanya, balik lagi, sampai tinggal 5, tetap aja Nabi Musa katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan lagi. Qad jarrabtun nas. Kata Nabi Musa alaihi salam, saya udah pengalaman ngadepin kaum saya, suruh ibadah seminggu sekali aja masih cari rekayasa mereka. Nggak sanggup. Dan kata Rasulullah SAW, saya sudah malu kepada Allah Rabbul Alamin. Udah dapat 5 sudah. Nah, maka terjadi perbedaan, Pak. Kalau umat terdahulu, kalau sudah hari ibadahnya mereka, misalnya tadi Yahudi, Sabat, seharian itu mereka nggak boleh kerja. Kosong, kagak ada aktivitas. Dan mereka harus seharian itu vegetarian. Untuk kaum muslimin, nggak ada. Hari Jumat masih boleh kerja. Maka tadi ayat tadi, tinggalkan jual beli itu berarti bahwa mereka masih beraktivitas. Jual beli masih. Jual beli masih. Lalu habis sholat Jumat, masih juga boleh apa? Balik lagi aktivitas lagi. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dari ayat ke-10-nya itu. Kalau sudah selesai menunaikan salat Jumat, silahkan kembali bertebaran di muka bumi, carilah sebagian dari anugerah Allah. Perhatikan ini, redaksi ayatnya. Wabtaghu min, ada minnya. Wabtaghu min fadlillah. Ini kalau sebagian para ulama mengatakan, memaknai min ini sebagian dari karunia Allah. Minnya berarti sebagian. Ba'd berarti sebagian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Atau dengan terjemahan lain, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Nah, di sini kata-kata min fadlillah, sebagian. Perhatikan dengan doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lihat. Kalau di sini min fadlillah. Doa keluar masjid. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, ketika kita keluar masjid baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya mirip ya. Mirip. Anugerahmu. Cuman yang di sana, yang di hadis pakai redaksi anugerahmu. Kalau yang ini anugerah Allah. Sama kan itu. Makna, secara makna sama. Itu maknanya apa? Maknanya, kalau kita masuk masjid, kita bacanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku semua pintu-pintu. Plural, jamak. Semua pintu-pintu rahmatmu. Kita minta dibukakan semua pintu-pintu rahmat Allah Rabbul Alamin. Karena memang di akhirat itu nanti rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin 99.
Dari 100 rahmatnya Allah, satu diturunkan ke bumi, 99 nanti diberikan seluruhnya kepada orang mukmin di akhirat. Makanya dibuka semua pintu rahmat Allah. Tapi pas giliran keluar dari masjid, min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku mohon kepadamu ya Allah dari sebagian anugerahmu. Karena tadi yang Allah turunkan ke bumi berupa anugerah Allah, rahmat Allah, satu. Dibagi-bagi orang segini banyaknya dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia akhir zaman. Dari satu itu. Itu artinya bahwa kalaulah ada orang kaya sekalipun hari ini sedunia, itu cuman min fadlillah, sebagian dari anugerah Allah. Nggak tahu dia dapat sebagian yang berapa persennya, nggak tahu itu. Dan itu nggak ada tandingannya dengan anugerah Allah yang Allah sediakan di akhirat. Rahmat Allah yang Allah sediakan di akhirat. Nggak ada tandingannya. Karena tadi satu dibagi orang segini banyaknya. Jadi katakanlah setiap negeri, setiap masa ada orang kaya rayanya, itu cuman min fadlik, min fadlillah. Sebagian. Dan itu sebagian bukan separuh, bukan. Entah sebagian cuman berapa persennya. Yang itu maknanya bahwa dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari sebagian karunia Allah, kita udah bisa hidup, udah bisa. Dengan apa yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita dari sebagian anugerah Allah, kita udah bisa hidup, aktivitas bisa. Aktivitas dunia bisa sudah dengan sebagian. Jadi jangan lantas kemudian kita mengabaikan abwaba rahmatik, ngejar-ngejar min fadlik, yang sebagian itu. Yang Allah udah tetapkan sebagian, enggak, pasti enggak. Dan kalau toh kita punya banyak juga enggak semua kita konsumsi semua habis sama di kita, kan enggak. Gitu. Nah, itu mengapa ini ayat yang ke-10 redaksi lafadznya begini. Kenapa? Ya prioritaskan Jumat dulu. Ini kadang ada nih sebagian orang ini Pak, meeting jam 11 baru mulai. La ilaha illallah, dari pagi enggak meeting-meeting. Giliran jam 11 bos, perintah meeting dari bos jam 11. Gimana ini? Muslim apa bukan ini? Emang bisa dia selesai setengah 12 Pak? Meeting cuma setengah jam, belum bicaranya ngalor ngidul gitu. Waliyadzubillah. Belum lagi pola meeting kita kadang nggak langsung to the point, nggak straight to the point. Ngobrol ke sana kemari dulu gitu. La ilaha illallah, sama. Kan di situ yang di ayat jual beli doang, puasa sama, meeting juga, tinggalin meeting. Wazarul meeting itu. Udah tinggalin meeting. Pokoknya kalau azan sudah berkumandang, azan Jumat sudah berkumandang, tinggalkan. Itulah mengapa di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu banyak orang terlambat, Pak. Awal mulanya dulu azan satu kali, ini bicara soal masalah syariat, tasyri' atau fiqh. Azan satu kali orang pada terlambat. Karena pas azan berkumandang kan langsung apa? Khutbah kan. Orang pada telat terlambat, orang pada telat terlambat. Datang telat pada terlambat mereka. Nah, akhirnya kemudian zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, azan jadi dua kali, namun yang azan pertama di pintu pasar, Pak. Di pintu pasar. Jadi salah satu pasar yang besar di Madinah pada saat itu diantaranya adalah pasarnya Suq Bani Qainuqa. Pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini suku Yahudi, Pak. Suku Yahudi, Pak. Ini terdapat pelajaran di dalamnya. Dari dulu memang orang Yahudi menguasai pasar, Pak. Jadi tempat-tempat titik-titik area-area vital ekonomi dikuasai oleh mereka. Sudah dari dulu ya. Makanya praktek ribawi, curang, dia sponsor utamanya dia. Takaran, timbangan, segala macam dikurangi. Dia sponsor, orang dia yang pegang pasar. Di depan pintu pasar. Dikirim orang, diutus. Azan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah ada orang azan nih. Udah beres-beres, beres-beres deh. Berangkat ke masjid.
Jadi mereka sampai masjid masih bisa ikut mendengarkan apa? Khutbah, karena belum masuk waktu zuhur udah diadzanin duluan. Mungkin kalau kayak kita lah, misalnya zuhurnya jam 12, dia setengah 12 sudah diadzanin di pintu pasar udah. Jadi dia beres-beres, tutup tuh kiosnya segala macam, jalan ke masjid, dia masih dapat azan, lalu kemudian mendengarkan khutbah. Itu pentingnya mendengarkan khutbah. Kendati pun memang kalau orang itu datang pas sudah iqamah lalu dia ikut salat Jumat, bahkan para ulama katakan setelah-telatnya orang dapat salat Jumat itu yang maknanya secara fikih dia sah Jumatan dan tidak beralih ke zuhur, dia mendapatkan ruku yang rakaat kedua bersama imam. Ini kajiannya para fuqaha. Bukan berarti kita terus akhirnya berangkatnya jam segitu aja. Ambil paling minimal. Kita kan kadang suka repot juga nih, kita jelasin yang paling minimal, ngambilnya pada yang paling minimal. Nah, ini. Jadi misalnya imam rakaat kedua nih, dia sudah ruku, Allahu Akbar. Kita datang, set, lalu kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Baru dia berdiri. Ini namanya dapat ruku yang kedua. Setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berarti kan dia dapat satu rakaat yang tadi itu, dia tinggal tambahin satu rakaat lagi. Tapi kalau dia baru datang, imam pas ruku, dia baru mau ruku, imam udah berdiri, selisih jalan, Pak. Begini nih, tuh namanya selisih jalan ini. Imamnya ruku nih, dia datang, pas dia ruku, Allahu Akbar, imamnya udah sami Allahu liman hamidah. Dia nggak dapat berarti itu. Ketika nanti imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Berarti kan dia nggak dapat tuh rakaat itu, nggak dapat, salatnya 4, Pak. Ini hukum fikihnya nih, teknis ini. Salatnya apa? 4, nggak terus 2. Karena dia dianggap tidak mendapat Jumat. Dia dianggap ikut salat Jumat, tapi salatnya tidak jadi salat Jumat. Jadi 4. Loh, itu makanya. Ini penjelasannya para fuqaha, para ulama fikih terkait yang paling minim. Paling minim. Jangan ambil yang minim. Seminim-minimnya dapat ruku. Wah, berarti dia datang rakaat kedua, bahkan imam masih berdiri masih dapat. Dapat. Artinya dapat di situ bahwa dia ketika imam salam tinggal nambah satu rakaat. Tapi itu paling minim banget, masa ngambilnya minim. Seminim-minimnya, bahkan kalau yang utama itu, ini bicara itu tadi minim dia mendapatkan Jumat. Seminim-minimnya orang mendapatkan keutamaan Jumat itu, Pak, khotib pas sudah berkhutbah, dia udah dengerin, dia udah di situ, udah hadir. Itu seminim-minimnya tuh. Seminim-minimnya keutamaan. Bukan bicara seminim-minim wajib. Kalau seminim-minim wajib yang tadi kita sebutkan. Seminim-minimnya dia mendapatkan keutamaan. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa orang yang berangkat di waktu pertama seakan-akan dia berkorban seekor onta, lalu kemudian berkorban seekor sapi, lalu kemudian setelahnya berkorban seekor kambing, lalu kemudian setelahnya berkorban seekor ayam, walaupun ayam nggak dipakai buat korban. Lalu kemudian selanjutnya berkorban apa? Sebutir telur. Ini hadis ini, Pak. Hadis ini berlaku bagi mereka yang datang sebelum khotib mulai khutbah. Saya ulangi lagi. Hadis tadi itu berlaku sebelum khotib mulai berkhutbah. Jadi yang makin awal ya makin ontak tuh. Jadi jangan Anda berpikir bahwa yang datangnya tadi mepet udah iqamah itu telur aja enggak, Pak. Telur aja enggak. Bicara keutamaan ini lagi, makanya kita lagi bicarakan. Jadi ada dua nih. Ada kadar minimal keutamaan, ada kadar minimal kewajiban.
Jadi yang datang udah mepet-mepet, udah mau azan, yang dimana setelah azan itu khatib mulai khutbah, telur itu. Udah telur itu dia. Kenapa? Karena ketika khatib mulai berkhutbah, malaikat yang mencatat keutamaan yang berangkat awal-awal itu tutup catatannya, dia ikut mendengarkan khutbah. Jadi telurnya udah nggak ada, udah tutup. Orang seringkali beranggapan itu hadis termasuk sampai yang paling belakangan datang. Enggak, itu enggak masuk. Karena ketika khatib sudah berkhutbah, malaikat yang mencatat keutamaan, maka tadi kita bilang seminim-minimnya keutamaan, bukan seminim-minimnya kewajiban. Datang sebelum khatib mulai. Makanya tadi kalau azan, kalau ngikutin azannya sebelum zamannya Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, adzan hanya satu kali, Anda baru jalan, maka keutamaan datang awal telur Anda udah nggak dapat sama sekali. Karena Anda baru datang, khotib sudah mulai. Malaikat yang mencatat keutamaan itu sudah tutup catatannya. Udah nggak kebagian kecatat sebagai orang yang awal berangkat sholat Jumat. Sholat Jumatnya mah tetap sah. Sholat Jumatnya tetap tercatat sah gitu loh. Banyak orang yang salah paham terhadap hadis itu. Anda tetap tercatat sebagai orang yang menunaikan sholat Jumat, tapi keutamaannya nggak dapat. Keutamaan berangkat awal nggak dapat. Maka kalau azannya itu satu kali, sebagaimana sebelum zaman Khalifah Utsman, azan kumandang dia baru datang, telat dari sisi keutamaan. Tapi kalau yang azannya dua kali, azan dia berangkat, azan pertama itu masih dapat dia. Karena dia nyampe, khotibnya belum mulai. Nah, soal masalah azan satu kali, dua kali memang terjadi perdebatan di antara para ulama, ada di antara mereka. Ya karena sudah sekarang pengeras suara sudah kemana-mana, ya nggak perlu lagi azan dua kali. Sebagian para ulama begitu. Udah nggak perlu lagi azan dua kali, cukup satu kali. Karena apa? Pengeras suara udah kemana-mana. Dulu itu dibikin azan dua kali oleh Khalifah Utsman karena sebab pengeras suara nggak ada. Mereka terdengarnya nggak begitu jelas. Makanya sampai ada diazanin di depan pintu pasar. Azan, ada orang azan. Wah, kira-kira kalau zaman sekarang ada yang azan depan pintu pasar, rame juga itu kali ya. Seru juga Pak, dari masjid ini. Muazin, sono ke pasar dulu sono. Ngapain Pak Ustadz? Azan dulu di sono. Allahu Akbar. Yang ada sekarang mah diteriakin. Gila apa ini orang gitu Pak. Kalau sekarang mah ini orang sehat Pak, sehat Pak. Gitu. Karena apa? Ini membuat orang kalau sudah jadi begini nih, Mak. Kalau sholat Jumatnya dia mulai malas, mulai telat-telat, ya nanti yang ibadah lain telat-telat juga, malas juga gitu. Makanya di dalam hadis yang selanjutnya dari Abil Ja'ad Ad-Damri, ya hadis dari Abil Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali salat Jumat menganggap remeh, menganggap enteng, males-malesan. Ingat, kalau dia mengingkari kewajiban Jumat kafir. Males-malesan, Allah bisa tutup hatinya. Artinya lama-kelamaan dia jadi nggak sholat Jumat. Lama-kelamaan sholat fardu ditinggal. Lama-kelamaan ibadah fardu yang lain pun ditinggal. Orang yang masih sholat Jumat tadi, makanya kita sudah sebutkan, yang masih mau berangkat sholat Jumat aja Pak, itu sholat fardunya sering ditinggal. Dia masih mau Jumatan nih, itu sholat fardunya sering ditinggal. Tapi Anda bisa perhatikan ya, orang yang sholat fardunya ditinggal lalu dia berangkat sholat Jumat, ya datangnya juga malas-malesan. Ada lagi yang datangnya pas azan udah di depan, tapi masih di depan nungguin. Kelar azan baru masuk. Atau kelar khutbah baru masuk. Ada begitu. Saya pernah khutbah di satu masjid, itu nggak begitu besar mestinya. Di luar itu ada motor pada parkir. Kaca nih, kaca nih. Jadi kita menghadap ke sana kan, itu kaca depan situ. Itu ada yang datang, duduk di motor orang, lagi khutbah berlangsung. Padahal itu khutbah tidak kita keluarkan suaranya. Nggak live keluar, nggak. Jadi di dalam doang. Jadi kan dia nggak dengar khutbah. Jadi dia datang di situ, dia di motor, duduk-duduk dulu. Ada yang ngerokok dulu di motor situ.
Kita lagi khutbah ngeliatin dia, coba bayangin. Oh, itu kaca dan dia juga ngeliat kita, coba bayangin. Santai aja dia. Belum komat. Gitu. Mungkin dalam hatinya begitu. Kita itu suara khutbah kita keluarin dan dia nggak dengar khutbah kita. Nggak. Tapi kan kelihatan kalau kita udah turun mimbar, berarti udah kelar. Baru dia masuk. Allah Ustaz. La ilaha illallah. Bagaimana ceritanya kaum muslim? Makanya di dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayatnya Abil Ja'ad Ad-Damri, tapi ini dari jalur perawi Sufyan Ats-Tsauri. Cuman ini nggak disebutkan oleh Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabairnya. Di riwayat dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri, hadisnya Abil Ja'ad Ad-Damri, kalau di yang tadi redaksinya Taba Allah ala qalbi. Nah, redaksinya Sufyan Ats-Tsauri, siapa orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, fahuwa munafiqun, maka dia munafik. Munafik yang dimaksud di sini adalah ya tadi nifak yang mendorong dia akhirnya malas mengerjakan ibadah fardu. Karena orang munafik itu kan ibadah malas, Pak. Yang di zaman Rasul itu karena memang bukan orang Islam hakikatnya. Hakikatnya bukan orang Islam, cuman pura-pura Islam. Maka buat dia ibadah malas banget, berat banget. Makanya para ulama memasukkan di dalam dosa besar, dan diantara dampak buruknya orang sengaja meninggalkan salat Jumat, lama-kelamaan Allah tutup hatinya. Lama-kelamaan dia termasuk orang yang lalai. Naudzubillah, lama-kelamaan dia jatuh kepada munafik, kemunafikan. Lama-lama jadi nifak akbar, Pak. Jadi walaupun disebut ini nifak, tidak langsung dikatakan munafik yang besar, tapi lama-kelamaan mendorong orang jatuh kepada nifak akbar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Silakan, ada pertanyaan? Jazakallah khairan katsiran, diberikan kesempatan kepada para jamaah yang mengikuti di rumah maupun di masjid. Ada beberapa pertanyaan di masjid dan diberikan kesempatan lebih dahulu. Terima kasih, Ted. Kebanyakan sekarang ini pada waktu khutbah tuh beberapa orang membuka HP. Ya. Apakah ini membatalkan atau hanya dosa? Dan pertanyaan satu lagi, kalau dalam mendengarkan khutbah yang kadang-kadang lama 30 menit, kita sempat tertidur 30 detik, apakah itu batal wudunya? Ya. Pertama, ini soalnya sudah soal teknis banget ini, Pak. Soal fikhi, teknis ini. Yang pertama, bahwa apabila khutbah sedang berlangsung, tidak ada aktivitas kecuali mendengarkan khutbah. Itu yang harus kita pahami. Buka HP dan seterusnya. Kecuali buka HP-nya cuman buka terus taruh karena dia ngerekam misalnya. Ntar habis itu minta izin, Ustaz tadi khutbahnya saya rekam. Kan dia jadi nggak ngapa-ngapain. Cuman pas khutbah mulai ceklek. Khutbah selesai, ceklek sudah. Tapi mencatat termasuk tidak. Ada orang alasan, Pak Ustaz saya buka HP karena apa? Mencatat. Termasuk tidak boleh. Termasuk tidak boleh. Begitu, Pak. Apalagi buka HP-nya medsos ya ini. Itu Pak pernah kejadian betul. Saya langsung tegur dari mimbar, Pak. Pak tolong Pak, HP-nya taruh. Cuman orang kita memang nggak biasa, Pak. Kalau ditegur begitu langsung marah dia. Ustadznya masa begitu tegur depan umum katanya. Lah nggak di depan, lah orang pas lagi khutbah. Kalau nggak ditegur itu dia jadi apakah Jumatnya tidak sah? Jumatnya sah, Pak. Tetapi sia-sia. Perhatikan, Pak. Kalau pertanyaan tadi, orang itu misalnya main HP lagi khutbah Jumat. Jumatnya sah? Sah, Pak. Tapi apa? Sia-sia. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Apabila engkau berkata kepada temanmu yang lagi bicara pas lagi khutbah berlangsung, diam kamu. Maka itu engkau telah sia-sia. Kita ngingetin orang. Tapi kalau ngingetinnya dengan isyarat tidak. Tapi kalau ngingetinnya dengan bicara, diam, lagi khutbah ngomong. Situ juga ngomong gitu. Sia-sia. Tapi dengan isyarat boleh. Gini, misalnya. Tapi dengan perkataan tidak boleh. Kalau dengan isyarat boleh. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan, hadisnya riwayat Imam Muslim, "Mamassal hasa faqad lagha." Siapa orang yang pas lagi khutbah berlangsung dia main-mainin kerikil. Kan di Masjid Nabawi zaman dulu kan lantainya pasir, Pak. Kagak pakai karpet
kayak zaman sekarang. Kadang ada kerikil orang sambil dengerin khutbah sambil gini-gini. Itu aja Rasul katakan, memassal hasa faqad lagha. Siapa orang yang itu tadi main-mainin kerikil itu, dia telah sia-sia. Jumatnya sah, tapi sia-sia. Sia-sia itu artinya kagak ada nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Jumatnya sah, tapi apa? Sia-sia. Yang kedua, apa tadi itu yang kedua? Tiduran dikit. Asal dia posisinya duduk, tetap tidak batal wudhunya. Ini fatwa para ulama Syafi'iyah. Dia duduk nih kan, duduk Pak, duduk, tertidur sejenak, set, kebangun. Ya, duduk, set, ketiduran, 30 detik, gak usah 30 detik, dah kasih 1 menit dah, biar banyakkan dikit. 1 menit, set, kebangun. Batal wudhunya? Tidak batal, dia langsung ikut salat. Malah ada yang agak lama itu Pak, beberapa menit itu, sampai iqomah kudu ditowel gitu. Gitu, iqomah aja nggak kedengeran kalau nggak ditowel. Bangun. Dalam madhabnya para ulama Syafi'i ya, asal dia posisinya masih duduk Pak. Tapi saya tetap, kalau saya lebih cenderung mengatakan, kalau dia tidurnya sampai sudah dalam, deep, itu tetap dia wudhu. Kalau saya lebih cenderung begitu, walaupun dia duduk. Dalam banget, kecuali tadi kan cuma sebentar. Wih, orang sampai mendengkur sebagiannya Pak, udah Pak. Pernah begitu lagi khutbah, loh, kok ada suara mendengkur nih, waduh. Bahagia sekali dia. Kayak di Nina Boboin itu. Padahal itu khutbahnya udah berapi-api, Pak. Masya Allah. Kenapa? Itu makanya diperhatikan. Kenapa kita dianjurkan sebelum Jumatan itu biar seger tuh mandi, terus kemudian pakai wangi-wangian tuh. Itu. Kan kadang sebagian itu, Ustaz, kalau habis mandi seger malah pakai wangi-wangian yang memang bau harumnya jadi kita jadi seger, semangat. Masih belum dapat juga, masih belum ketemu juga. Ya bikin kopi dah, Pak. Berangkat Jumatan sebelum khutbah ngopi itu. Jangan pas lagi khutbah ngopi. Kata Pak Ustadz, aduh repot nih, salah paham nih Pak. Di kita bawa kopi nih, kita taruh salat, baca Quran ngopi, salat, baca Quran ngopi. Pas khotib berhenti udah dengerin. Udah bereaksi deh tuh kopinya melek tuh. Aduh, gitu. Begitu kita. Kita mau meeting semangat ngopi, giliran Jumatan semangat nggak mau ngopi, nggak apa-apa. Tapi sebelum khotib berkhutbah. Jangan pas lagi khotib khutbah kata Pak Ustadz suruh ngopi, khotib lagi khutbah ngopi istirahat aja. Aduh, salah paham ini Pak. Baik. Habis waktunya. Oh, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi sudah sama kebetulan terkait dengan yang kedua, barangkali dari kami pada saat tadi Ustaz sampaikan bahwa Jumatan ini adalah wajib. Bagaimana kalau musafir tidak? Kalau sekarang ada saudara kita yang bertugas di Papua perang KKP itu seperti apa? Tugas di mana Pak? Papua, KKP Pak. Tugas seperti perang Pak ya. Tugas itu seperti apa dan zaman Rasulullah dulu seperti apa? Terus kemudian maksimum apabila kita masih dinas itu kebetulan ditugaskan di kantor selalu pas musafir, pas dinas luar kota. Itu sampai berapa maksimumnya tidak boleh meninggalkan sholat Jumat? Barangkali itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu Pak, kalau memang mereka yang tugas berjaga-jaga seperti di perbatasan dan seterusnya itu, ya kalau memang mereka karena biasanya bisa bergantian. Jadi kalau yang pas lagi jaga, dia tidak Jumatan. Pas yang lagi jaga. Tapi pas yang sedang tidak gilir jaganya, dia Jumatan. Dan itu bergantian ya Pak, bisa bergantian. Sama kayak di Masjidil Haram Pak, itu sebagian askar bergantian itu Pak. Buktinya, khotibnya khutbah, dia di sebelahnya. Khotibnya sholat, dia berdiri doang. Pernah lihat kan itu? Itu askarnya yang itu duhur itu dia. Yang itu sholat duhur itu yang itu. Tapi nggak terus-terusan, nanti pekan depannya ganti temennya. Pekan depannya ganti lagi temennya. Shiftnya bergantian. Jadi askar tuh imam sholat Jumat dia berdiri aja gini. Kan ada yang orang nanya ke saya tuh. Pak Ustadz tuh dia kapan itu sholatnya? Ntar dia sholat. Terus sholat. Duhur sholatnya. Nggak Jumatan. Ya enggak, orang Jumatan udah kelar. Cuma dia nanti bergantian Pak. Yang pas lagi jaga itu dia nggak sholat duhur, nanti bergantian. Sama misalnya kayak security segala macam ya. Ya
Bisa begitu, dia memang sholat duhur karena memang nggak bisa ditinggal posnya itu. Tapi kan nextnya pekan depan nggak dia lagi. Ya, ganti yang lain, bergantian. Jangan sampai sebulan dia melulu, kagak Jumatan mulu ntar. Sama seperti tadi, bagaimana kalau pas diutus tugas dia lagi safar dan seterusnya, akhirnya jadi safar terus, keluar kota terus pas Jumat. Kalau dia masih bisa untuk Jumatan, ya dia usahakan untuk tetap ikut sholat Jumat. Karena apa? Ya tiap diutus kok hari Jumat ini safarnya nih, tugas luar kotanya ini. Jadi kalau dia masih bisa Jumatan, dia Jumatan. Tapi kalau tidak bisa, ya dia mengambil keringanan. Jadi artinya bahwa ya tetap dia upayakan untuk Jumatan. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, perang tetap sholat jamaah aja tetap dalam keadaan perang tuh. Yang sholat khauf itu ya. Tapi kalau Jumat kan ada khutbah yang itu memang kita mendengarkan khutbah. Dan itu pentingnya berarti bahwa seminim-minimnya, seminim-minimnya kita tuh mendengarkan nasihat, seminim-minimnya seminggu sekali. Paling minim dah tuh. Ini kalau pas Jumatan dia nggak denger juga, kajian nggak ikut juga, kosong dia itu. Jadi diingatkan minim-minimnya seminggu sekali. Itu makanya pentingnya Jumatan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat di bulan Ramadan di Arafah, kita melihat banyak orang-orang yang sholat di depan hotel. Salat? Di depan hotelnya. Oh, di depan hotelnya. Tapi tidak nyambung dengan masjid, tapi dia mendengar dengar apa imam. Apakah itu sah atau tidak? Karena saya banyak yang tidak nyambung dengan masjid, mereka dengan jalannya sholat aja di depan hotelnya itu. Karena jauh-jauhan dengan masjid dan berimam dengan Masjidil Haram. Wallahu a'lam dalam masalah ini kalau softnya bersambung, maksudnya softnya bersambung karena memang penuh gitu sampai akhirnya bersambung sampai ke depan hotelnya. Boleh kalau itu. Tapi kalau tidak bersambung sampai ke depan hotelnya, dia harus maju untuk mencari soft yang bersambung. Kecuali hotel-hotel yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram, itu softnya bersambung, Pak. Jadi misalnya sampai keluar-keluar, katakanlah sholat Id aja lah. Idul Fitr ya, Idul Fitr itu softnya sambung, Pak. Jadi orang sholatnya di depan hotelnya karena memang di depannya juga penuh orang. Jadi softnya bersambung. Yang dimaksud bersambung itu di depannya ada soft. Ketika di depannya tidak ada soft-softnya, dia maju supaya sampai di depannya ada soft-soft. Baru kemudian dia bisa berhenti di situ. Gitu yang dimaksud soft bersambung begitu ya. Jadi di depannya ada soft itu. Nggak ada, ya dia maju. Dia maju. Sampai dia dapatkan soft-softnya. Iya. Kalau dia dapatkan soft-soft itu berarti dia bersambung. Kalau tidak, maka dia enggak. Maka dia harus maju, bergerak. Maju dia. Ini kadang udah asik di depan hotel aja. Di depannya padahal kosong gitu. Ya dia maju, mendekat. Maju mendekat. Gitu. Walaupun tadi suara terdengar. Walaupun suara terdengar. Wallahu alam. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Dr. Yan kemarin. Bagaimana tata cara orang yang sholat tapi uzur karena sakit, Ustadz? Tidak sholat Jumat karena sakitnya itu misalnya sulit untuk berjalan, untuk datang ke masjid, Ustadz. Tata caranya apakah memang harus sholat Jumat selamanya atau memang perlu ada selang-seling antara sholat Jumat dengan sholat Juruh yang dilaksanakan? Lalu yang kedua, ketika safar, orang sholat Jumat, apakah bisa setelah itu asarnya di jamak? Setelah sholat Jumat asarnya di jamak. Lalu yang ketiga, meninggalkan perniagaan apabila, mohon maaf ini pertanyaan pribadi nih misalnya Ustaz ya, toko dijaga oleh perempuan, apakah itu juga tetap harus ditinggalkan, harus ditutup pada saat sholat Jumat atau azan dikumandangkan? Terima kasih. Ya, tentang masalah sholat karena sakit dia nggak bisa dan seterusnya ya, memang dia dikasih udzur untuk tidak berangkat sholat duhur. Apakah ada selang-seling Jumatan? Enggak, memang dia diberi keringanan. Kalau sakit diberi keringanan, memang dia tidak bisa, ya diberi keringanan. Dia sholat duhur terus jadinya di rumah misalnya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau memang dia mampu berangkat ke masjid, jadi sakit nih Pak, tapi
nggak begitu berat lah, dia masih mampu datang ke masjid, datang ke masjid. Tapi kalau nggak, ya udah dia sholat duhur. Nggak ada selang-seling, ya nggak apa-apa. Ya sholat duhur di rumahnya. Lalu kemudian eh, musafir, boleh nggak dia Jumatan terus dia jamak dengan asar? Saya mengutip fatwa, para ulama berselisih dalam masalah ini. Saya kutip fatwa dalam masalah ini, mengutip fatwanya Syekh Mas'ur Hasan Al-Salman, hafizahullah ta'ala, kalau sholat Jumat seperti di negeri kita kan rata-rata di waktu zuhur ya. Karena pernah Rasulullah SAW sholat Jumatnya sebelum zuhur, Pak. Pernah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi kalau sholat Jumatnya di waktu zuhur, artinya ditunaikannya di waktu zuhur, dia boleh menjamaknya dengan asar. Tapi memang sekali lagi para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan nggak boleh. Nggak ada ceritanya itu. Masa Jumatan dijamak sama asar gitu. Tapi ada di antara para ulama membolehkan. Asalkan syaratnya sholat Jumatnya dikerjakannya di waktu zuhur. Karena ada pernah Rasul menyakukan sholat Jumatnya di luar atau sebelum waktu zuhur. Sebelum. Jadi pas waktu zuhur malah udah pada pulang. Pernah terjadi itu, Pak. Maka oleh karena itu para ulama katakan yang namanya Jumat itu waktunya di imam, di khatib. Jadi walaupun belum zuhur misalnya khatibnya mau mulai, boleh. Boleh. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu kemudian yang ketiga tentang masalah toko ya. Boleh nggak dijaga oleh perempuan? Perempuan kan nggak wajib apa? Nggak wajib apa, Pak? Jumatan ya. Iya. Boleh nggak dijaga oleh perempuan? Tutup aja, Pak. Jawaban saya itu. Tutup aja, Pak. Paling setengah jam. Paling 1 jam. Tutup aja. Atau toko online, udah taruh aja geletakin, tutup aja sebentar. Saya khawatir kita termasuk bagian orang yang tadi merekayasa itu. Saya jadi inget kisah itu. Ya kan perempuan nggak wajib. Yahudi juga rekayasa. Lah ini kan belum Sabtu, baru malam Sabtu. Nggak apa-apa dong saya nebar jala tuh. Besok harinya Ahad pagi atau malam Ahad ya udah ambil. Lah ini kan udah habis Sabtunya gitu. Emang gitu. Jadi kalau saya ditanya begitu, tetap jawaban saya udah tutup aja dulu, Mak. Tutup sedang Jumatan, set udah. Karena Rasulullah SAW juga sabdakan, ini menarik unik. Rasulullah SAW sabdakan bahwa di antara tanda akhir zaman adalah kaum wanita ikut terjun berdagang, Pak. Bukan berarti tidak boleh. Maknanya, Pak, ya tadi akhirnya sampai karena kaum laki-lakinya sudah keluar untuk Jumatan, kaum wanitanya untuk stay berdagang. Enggak, udah tutup aja. Memang tinggalkan jual beli itu maksudnya Anda rehat dulu sejenak. Sejenak doang loh, nggak seharian, Pak. Kalau orang Yahudi dulu seharian orang suruh perek itu. Hatta dagang pun suruh libur. Sejenak aja, sejenak. Paling berapa sih? 1 jam, setengah jam. Begitu ya. Kita tuh terkadang tergoda dengan itunya tuh. Setengah jam. 1 jam lah paling. Kita berangkat Jumat misalnya jam setengah 12. Setengah 1 udah selesai. Sebagiannya ada agak mundur misalnya. Itu pun setengah 1 selesai, kita setengah jam masih istirahat, jam 1 baru buka lagi kan. Wajar, biasa. Udah tutup aja dulu. Istirahat aja. Istrinya juga suruh istirahat aja. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Kita cukupkan ya kajian kita. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada kita Ustaz Zainudin Nursairi. Semoga ilmu yang beliau sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.